Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sobat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberikan kesehatan, baik secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan, serta dilancarkan rezekinya yang lancar, yang halal barokah. Ketika kalian mendapatkan kesulitan, entah masalah yang berat maupun yang ringan, entah masalah yang nyata maupun yang samar, semoga lekas menemukan jalan solusi terbaik. Tentunya semua atas izin Yang Maha Kuasa, dalam hal ini Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun Tuhan Yang Maha Esa. Itu doa saya, wabil khusus buat semua yang sudah bergabung, yang sudah subscribe, apalagi yang sudah menonton di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ya, ataupun recordingan terbaru ya. Tepatnya saya mulai hari Kamis sampai batas waktu hari Minggu ya. Kalau tanggalnya ya tanggal 5 ya sampai tanggal 8 ya, kira-kira seperti itulah ya. Tentunya masih di bulan Juni 2025 saat ini. Untuk temanya sendiri saya akan mengambil sebuah tema ya. Nanti saya akan mendeteksi, menarik 5 zodiak yang energinya terkuat, yang dimana ya itu akan mendapat pemasukan keuangan ya. Nggak tahu dari mana datangnya. Yang jelas siapapun yang punya zodiak nantinya itu akan mendapatkan pemasukan keuangan. Bagaimana nantinya silakan ditonton, disimak, jangan di skip ya, agar tidak terjadi salah untuk memahami. Oke ya, seperti biasa saya akan tarik dulu energi kalian, semoga bisa selaras. Oke sobat ya, syukur alhamdulillah saya sudah menarik ya, cluenya seperti apa, jalan ceritanya seperti apa ya. Ya sekarang langsung kita lihat untuk clue yang pertama dulu. Di sini muncul petunjuk Five of Pentacles ya. Ini ada 5 koin, ada 2 orang. Yang laki-laki ini membawa 2 tongkat ya. Katanya yang laki-laki ini sakit dan depannya ada perempuan. Lagi ada 5 koin di dalam ruangan kaca ya, kira-kira seperti itu ya. Clue kedua, di sini muncul petunjuk Seven of Pentacles. Ada seseorang sedang memandang 7 tumpuan koin
Terus kartu ketiga ataupun clue ketiga muncul petunjuk Pack of Pentacles. Ya, ada seseorang sedang membawa satu koin ya sambil memandang ya. Ya, ini saya sudah mendapatkan sebuah petunjuk ya tentang energi rasa dan juga saya terawangkan ya. Ini kalau saya rasakan ya energi dari semua sahabat di channel Ruang Batin ya. Lebih-lebih nanti yang terkoneksi di 5 zodiak. Inilah energi kalian ya. Di clue pertama ini kan muncul petunjuk 5 koin sobat. Ini memberikan sinyal ataupun memberikan sebuah pertanda ya, bahwa masih banyak dari sahabat di channel Ruang Batin. Ingat ya, lebih-lebih nanti yang terkoneksi di 5 zodiak. Ini bisa dikatakan masih banyaknya kesulitan gitu loh. Ya. Jadi bisa dikatakan seputar keuangan ataupun rezeki ini terkadang ataupun sering kerap kali terhambat di sini. Yang tadinya itu seakan-akan lancar ataupun maunya itu lancar ya, milih gitu loh. Tetapi seolah-olah itu ada yang merintangi, ada yang menghalangi. Makanya saya juga merasakan di sini banyak banyak juga yang kesulitan dalam arti itu untuk mencari gitu loh, untuk mencari jalannya itu seperti apa ya. Gitu loh. Jalan keluarnya itu seperti apa, solusinya seperti apa, agar apa? Agar kalian lepas dari sebuah jeratan ya, ataupun lepas dari sebuah keterpurukan masalah keuangan ataupun finansial di sini. Ini yang saya rasakan loh. Jadi banyaknya kesulitan, banyaknya penurunan, banyaknya keterpurukan. Kalian bingung di sini, gitu loh. Entah mau jalan ke sana, jalan ke sini. Ini banyaknya kebingungan loh di sini. Dan kalau saya rasakan sih memang apa ya, dibilang seputar keuangan ini banyak juga yang terkena hambatan itu sangat apa ya, seret gitu loh rezekinya. Hampir-hampir ada yang rapat, ada yang menutup di sini. Nah gitu loh. Ini yang saya rasakan. Nah, cuman dipesankan ya di kartu 5 koin di sini, apapun yang terjadi ya, ini kalian harus tetap apa ya, tetap semangat ya, ataupun bangun kesadaran diri sendiri seperti itu. Artinya ya kalau kalian uh, memilih sebuah jalan ataupun mau mencari solusi, ini jangan sampai salah sasaran sobat. Gitu. Jangan sampai salah sasaran. Maksudnya seperti apa? Maksudnya gini loh, ketika kalian mengalami kesulitan ya, terus kalian berpikir untuk mencari solusi. Nah, dan kalian menemukan solusinya. Nah, yang saya maksud ketika kalian sudah menemukan solusi untuk jalan keluarnya, itu jangan sampai salah pilihan. Ya balik lagi, kalian harus bisa intinya intinya apa? Intinya seperti ini ya. Balik lagi, harus timbul kesadaran dari kita sendiri. Ketika kalian apa ya, menyikapi masalah itu, terus kalian berpikir ini masih logika, ya selesaikan logika. Tetap baliknya arahnya itu ke situ. Nah, ketika masalah yang timbul ini kalian rasakan kok di luar logika ya. Yang saya rasakan ini kok seakan-akan tidak ada kewajaran, banyak keganjilan, banyak keanehan-keanehan. Kok serasa langsung cepat turunnya, kok langsung cepat tersendat-sendatnya. Nah, itu sudah di luar logika. Maka jalan keluarnya apa? Ya selesaikan ataupun dilawan secara energi juga coba. Dibuka auranya. Kan seperti itu. Hanya itu kuncinya. Jika kalian tidak bisa menyikapi, kalian akan kesulitan terus di sini. Banyak hambatan di sini. Ya kira-kira seperti itu ya. Jadi harus bisa menyikapi, jangan sampai salah memilih jalan. Artinya ketika timbul ide solusi, harus dipikirkan masalah ini logika atau di luar logika. Kalau logika, monggo selesaikan logika. Kalau di luar logika, monggo selesaikan secara energi. Ya satu-satunya jalan dibuka auranya. Nah, itu loh. Karena itu untuk menangkal ataupun untuk menghancurkan dinding-dinding penghalang sehingga aura kita nanti bisa terpancar. Nah, seperti itu ya. Oke, lanjut dulu ya di clue yang kedua. Ini kalau saya rasakan energi dari clue yang kedua di sini.
Ya kalau saya rasakan sih lebih-lebih yang nanti terkoneksi di 5 zodiak ya. Dengan adanya sebuah kesulitan seperti yang saya katakan di kartu pertama. Di sini berimbas sobat, berimbas sama sahabat semua di cenderung batin khususnya atau lebih-lebih yang terkoneksi di 5 zodiak. Berimbasnya seperti apa? Ya berimbasnya di sini jelas adanya sebuah beban baik secara pemikiran maupun secara hati. Adanya renungan, nah, seperti itu ya. Adanya pemikiran-pemikiran kapan bisa lebih cepat, kapan bisa lebih stabil lagi. Apakah rezeki yang kalian dapatkan ini tidak ada sama sekali ataupun zong? Tidak, sebetulnya masih ada. Kalian masih ada rezeki meskipun terlihat banyak yang tersendat-sendat. Nah, gitu loh rezekinya. Banyak yang kurang lancar. Ini masih ada rezeki. Cuman di sini kalau saya rasakan, kalau saya terawangkan, di sini banyak rezekinya yang bisa dikatakan kecil, sobat. Artinya kecil apa? Artinya kecil tuh belum bisa memenuhi gitu loh. Belum bisa memenuhi secara ekspektasi kalian, secara keinginan kalian. Ya bisa dikatakan gini, pemasukan ataupun pengeluaran. Nah, pemasukan ini dan pengeluaran ini tidak imbang. Lebih besar pengeluaran, nah gitu, daripada penghasilan ataupun pemasukan. Nah, seperti itu. Makanya di sini energi kalian banyak banyak apa, saya rasakan banyak adanya sebuah renungan, ya pemikiran dan penantian. Seakan-akan kalian itu menunggu kapan ini waktunya, gitu. Waktunya lancar, waktunya milih, seperti itu ya. Dan saya juga merasakan di sini banyak juga yang sudah berusaha keras, bekerja keras, berjuang, gitu. Tapi tetap kalian itu intinya menanti, gitu loh. Saya sudah bekerja keras, saya sudah berjuang keras, berusaha keras, tapi ini kok masih belum bisa stabil, belum bisa adanya sebuah kelancaran. Nah, bahkan mungkin kalau punya simpanan, maaf, bahkan mungkin kalau yang punya hutang ataupun pinjaman ini, kalian kebingungan bagaimana cara untuk menutup itu semua, mengembalikan itu semua. Itu yang saya rasakan nah, di sini. Lanjut ya di clue yang ketiga. Oke ya. Di clue yang ketiga di sini ya. Ini energi dari semua sahabat di channel Ruang Batin, lebih-lebih yang terkoneksi di 5 zodiak. Ini kalau saya rasakan energi kalian ya. Dimana saya merasakan di sini katanya kalian berharap ya adanya sebuah simpanan, adanya sebuah tabungan, gitu loh. Kalian berharap adanya sebuah kelebihan ataupun berkelimpahan di sini. Gitu loh. Makanya saya merasakan jelas ini bahwa kalian itu sedang mencari solusi gitu loh. Ya, mikir dan mikir, gitu loh, merenung dan merenung, ya, berangan-angan, gitu loh. Untuk bisa mencari solusi, untuk bisa mencari jalan keluar, bagaimana kalian itu bisa mempunyai tabungan ataupun simpanan ataupun uang lebih lah, minimal seperti itu. Nah, di sini jelas energi pengelola ya dalam arti ya. Kalian itu ingin mengolah keuangan kalian sendiri-sendiri di sini. Itu tadi, jangan sampai ketika apa ya, ketika ada kebutuhan, terus kalian jangan sampai tidak bisa menutup. Itu yang sedang kalian pikirkan bagaimana caranya kalian ini apa ya, bisa punya simpanan. Itu yang sedang kalian pikirkan di sini. Banyak renungan, banyak pemikiran. Seperti itu ya. Ini yang saya rasakan jelas ini. Kalian mencoba dan mencoba di sini. Jadi sekali lagi banyak energi dari sahabat di cenderung batin, lebih-lebih yang terkoneksi di 5 zodiak ini masuk di sini. Jadi energi kalian semua itu masuk di sini. Dan inilah penggambaran kalian juga. Kartu 1, kartu 2, kartu 3. Ini penggambaran energi kalian. Lagi yang di kartu ketiga. Adanya sebuah pemikiran, ya, adanya sebuah angan-angan bagaimana cara untuk mencari solusi agar mempunyai simpanan ataupun tabungan, dan ketika ada pengeluaran tidak sampai kesulitan. Itu yang sedang kalian pikirkan. Seperti itu ya. Bahkan di sini sudah ada yang menjalankan. Gitu. Tetapi hasilnya belum bisa maksimal juga. Ya sekarang kita lanjut dulu di clue yang keempat ya.
Di sini muncul petunjuk Two of Cup. Ada sepasang kekasih saling bersulang ya. Ya. Ini kalau saya rasakan energi dari sahabat di cenderung batin ya. Lebih-lebih yang terkoneksi di 5 zodiak. Ini kalau saya rasakan sih kelihatannya akan ada beberapa kabar baik ya di sini. Meskipun di kartu 1, kartu 2, kartu 3 ini penggambaran kurang begitu kurang begitu baik lah. Artinya di sini menggambarkan sebagai perjalanan untuk menuju Untuk menuju masalah pendapatan, untuk menuju di masalah kerezekian. Nah, ini katanya ada jawaban ya, Two of Cup. Meskipun ini belum kartu konfirm, kan masih di sini kartu konfirmnya. Nah, ini sudah menandakan kabar baik. Bisa saja yang merasa kesulitan nantinya ya, akan mendapatkan sebuah keuangan di sini. Bisa saja dari pertemuan-pertemuan ataupun kalian sedang dijanjikan keuangan nantinya. Itu akan bisa cair, bisa kalian mendapatkan keuangan itu sungguhan gitu loh, beneran di sini. Seperti itu ya. Karena saya merasakan ada sebuah energi kebahagiaan di sini. Ada energi penyatuan. Penyatuan apa ya? Penyatuan energi kalian sama energi keuangan di sini kelihatannya ada penyatuan gitu loh. Entah ya, saya rasakan apapun yang terjadi di sini, katanya banyak yang akan mendapatkan pemasukan keuangan di sini. Entah nanti yang terkoneksi di 5 zodiak, entah yang nanti tidak terkoneksi di 5 zodiak. Cuman ketika zodiak kalian keluar ya, itu bisa dikatakan sinyalnya itu lebih kuat gitu loh daripada yang zodiaknya tidak keluar. Cuman yang saya lihat di sini sih ya memang semua gitu loh. Karena tarikan energi ini dari kalian semua. Itu tadi cuman harus bisa dipahami yang lebih kuat ya, yang lebih akan benar-benar mendekati resonate itu nanti di 5 zodiak, yang terkoneksi di 5 zodiak. Kira-kira seperti itu ya. Oke, sekarang kita buka kartu kesimpulan ataupun kartu konfirm, karena kalau melihat tanda-tanda di kartu keempat ini akan ada sebuah kemunculan rezeki, ada keuangan yang akan masuk yang akan kalian terima sih. Kita lihat ya. Wow, di sini muncul desan ya. Ada anak kecil naik kuda disambut kehangatan matahari. Ya, ini kalau saya rasakan energi dari sahabat di ruang batinnya. Ingat ya, ini adalah penggambaran tarikan energi dari kalian semua, sahabat di ruang batin. Lebih-lebih yang terkoneksi di 5 zodiak. Kalau saya rasakan sih di sini jelas ya. Ini kelihatannya akan ada perubahan, akan ada pertumbuhan ataupun akan ada perkembangan di seputar finansial. Gitu loh. Jadi bisa dikatakan nilai nominal kalian ini akan ada perubahan loh di sini. Misal kalian saat ini katakanlah punya uang 200.000 ataupun 500.000. Ini akan ada sebuah peningkatan, ada sebuah perubahan, ya, pertumbuhan. Ya bisa nanti lebih, nah gitu loh, lebih lebih dari jumlah nominal kalian sekarang. Itu itu yang saya rasakan, itu yang saya lihat di sini ya. Akan ada banyak sebuah rezeki, nggak tahu dari mana datangnya ini. Yang jelas keuangan kalian akan mengalami sebuah perubahan, tapi perubahannya ini bukan menurun loh ya, tapi ada peningkatan di sini. Gitu. Ada lebih, ya, ada kenaikan, grafiknya tuh naik seperti itu ya. Oke, biar tidak lama-lama karena kartu konfirmnya juga bagus. Sekarang kita lihat untuk 5 zodiaknya, silakan berdoa semoga salah satunya menjadi milik kalian.
Oke sobat ya, saya sudah menarik 5 zodiak. Kita lihat kira-kira siapa yang akan diuntungkan ya sampai di batas waktu hari Minggu. Ini untuk zodiak yang pertama, selamat kalian punya zodiak Capricorn ya. Terus yang kedua, selamat kalian yang punya zodiak Libra. Ketiga, selamat kalian punya zodiak Scorpio. Keempat, selamat kalian yang punya zodiak Pisces. Yang kelima, selamat kalian yang punya zodiak Sagittarius ya. Alhamdulillah sobat ya, ini benar-benar mantap energinya ya kali ini ya. Bisa dikatakan 5 zodiak ini akan ada sebuah keberuntungan ya. Entah nanti kalian mendapatkan pemasukan keuangan itu entah besok ya, di hari Kamisnya, entah Jumat, entah Sabtu, entah Minggunya. Kira-kira seperti itu ya. Cuman di sini apakah 5 zodiak ini terbebas dari energi negatif? Ya tidak begitu juga. Nah, gitu loh. Karena di sini sudah ada 5 poin ini yang menandakan kesulitan kalian. Berarti apa? Di situ ada penutupan. Ada sebuah energi negatif, sering saya menyebutkan black magic, dan itu dikirimkan dari orang-orang toksik, orang-orang yang nggak suka sama kalian, tidak mau melihat masalah keuangan kalian itu berkelimpahan, tidak mau melihat kalian berkecukupan. Makanya dia menembakkan energi negatif. Ya, sekali lagi itu berupa black magic, sehingga kalian banyak kesulitan, banyak renungan, banyak pemikiran di sini. Ya, saran saya harus di netral sobat ya. Biar apa? Biar itu mengena sama kalian gitu loh. Itu kan sudah sering saya kasih sebagai contoh. Ketika sama-sama, misalkan sama-sama mempunyai zodiak Sagittarius, orang A dan orang B, ini zodiaknya sama. Nah, kenapa orang A ini tidak mendapatkan sebuah keberuntungan? Ya karena memang orang A ini tertutup. Nah, larinya kemana? Ya larinya ke orang yang B, karena yang B ini bisa jadi ataupun kemungkinan auranya sudah bagus, sudah pernah di netral, sudah pernah mungkin dibuka auranya. Ketika aura kita tertutup sobat, itu ada dinding penghalang. Nah, gitu. Makanya dengan adanya sebuah penetralan ataupun pembukaan ulang aura itu gunanya apa sih? Gunanya untuk menghancurkan dinding penghalang gitu. Biar aura kita terpancar sehingga semesta memberikan rezekinya setiap hari ke bumi, memberikan keberkahannya berupa apapun itu ya. Keberkahannya itu kan berupa macam-macam, entah rezeki, entah kepositifan, kebaikan apapun itu. Gitu loh. Biar apa? Biar energi di dalam diri kalian ini bisa menarik keberkahan dari semesta itu sendiri. Nah, ketika ada penghalang, iya sulit, gitu loh. Pasti, saya jamin pasti itu akan sulit mengena kalian. Bahkan tidak akan mengena. Mengenanya sama siapa? Mentalnya sama siapa? Terkansalnya sama siapa? Ya tetap sama orang-orang yang sama mempunyai zodiak, tapi yang satunya ini sudah terbuka auranya. Larinya akan ke situ. Ya, seperti itu ya untuk pemahamannya ya. Kalau masalah bagaimana sih caranya itu untuk buka aura misalkan? Ya monggo, sering kan saya mengatakan gitu loh. Silakan konsultasi. Ya ketika memang terdeteksi ada penutupan aura, saya akan membantu. Nah, seperti itu ya. Kalau untuk masalah hutang sih apa ya kebanyakan ya, meskipun ada yang konsultasi seputar asmara, pekerjaan ya, terus masalah hutang, masalah kesehatan, lebih-lebih yang masalah hutang ya. Itu rata-rata buahnya sudah lunas. Seperti itu gitu loh. Banyak sekali yang ada sebuah perkembangan yang luar biasa. Keuangannya lancar sehingga apa? Menutup kebutuhan-kebutuhan itu semua. Karena di situ saya ajari tata caranya, teknik untuk menarik keuangan. Gitu. Sebetulnya mudah ya. Kalau kita tahu kuncinya sobat, itu sangat mudah. Untuk menarik rezeki itu sangat-sangat mudah. Nah, tinggal kita sendiri tahu apa tidak jalurnya. Nah, makanya kan sering saya berpesan, kalau kita kesulitan untuk membuka aura ataupun apapun itu ya, itu kita harus mencari orang-orang di bidangnya. Nah, gitu loh. Tidak bisa kita sikapi sendiri gitu loh. Misalkan kita punya mobil kita rusak. Nah, yang bisa benerin siapa? Ya bukan kita, karena bukan ahlinya, bukan bidangnya. Yang bisa apa? Yang bisa menservis siapa? Ya, para montir, para tukang servis. Nah, ibaratnya kan seperti itu. Ya. Jadi banyak sekali gitu loh. Mas Dani, terima kasih. Alhamdulillah ini hutang saya sudah lunas. Keuangan saya sangat lancar, ada perkembangan yang luar biasa. Karena di situ saya kasih sebuah teknik.
Nah, seperti itu ya. Itu sih, banyak sekali yang sudah merasakan sebuah perkembangan. Oke sobat ya, saya rasa sudah bisa dipahami ya. Jadi bisa dikatakan tetap ya, semua ya informasi ataupun berita yang sudah saya sampaikan ini kan semua bersifat general reading, energinya luas, mengajak, nggak tahu ini informasi siapa yang tarik masuk, yang jelas banyak sekali yang masuk. Nah, ketika kalian penasaran, ya itu tadi balik, silakan konsul. Kan seperti itu. Ya. Oke ya. Next ya, tetap pembacaan yang baik, jadikan semangat motivasi, syukuri, aminkan klaim energi positifnya, meskipun belum terjadi, meskipun belum kalian rasakan. Karena apa? Ucapan adalah doa. Nah, ketika ada pembacaan yang kurang baik, sering saya memberikan pesan agar kalian lebih waspada lagi langkah ke depannya, biar lekas bangkit, lekas bergerak untuk bisa memperbaiki nasib. Bagaimana caranya? Ya tetap lagi-lagi ada 3 poin ya. 1, tetap pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa. 2, ikhtiarkan cari orang-orang di bidangnya, sharingkan di situ. Nah, gitu loh. Biar kalian lepas dari masalah, biar selesai. Nah, poin ketiga apa? Perjuangkan doa kalian, ikhtiar kalian, kedua-duanya itu jangan pernah menyerah. Ketika itu sudah semua kalian jalankan, kunci terakhir apa? Ya sudah, kita tinggal nunggu, tinggal pasrah, dan harus yakin seyakin-yakinnya bahwa nasib pasti akan berubah baik. Karena apa? Karena kita sendiri yang berjuang keras untuk merubah nasib kita sendiri. Nah, di situ letak kunci kalau nasib kita ingin lebih baik ya daripada hari ini. Seperti itu ya. Oke ya, saya rasa sudah bisa dipahami. Jadi inti ataupun kesimpulan dari semua berita ataupun informasi yang sudah saya sampaikan ini, intinya percaya tidak percaya, tetap saya kembalikan lagi sama kalian karena pada dasarnya kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Jadi sikapi, tanggapi dengan bijak sobat, apalagi ini bersifat general reading. Oke ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Untuk semua sahabat di channel Ruang Batin, kalian harus tetap semangat, apapun itu semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Batin.